Kami akan menjelaskan knowledge area yang ke-13, yaitu Project Stakeholder Management. Yang pertama menjelaskan adalah saya, Miftah Aziz. Nah, dalam project stakeholder, proses-prosesnya itu terdiri dari identify stakeholders, plan stakeholders management, manage stakeholder engagement, dan control stakeholder engagement. Yang pertama itu, apa sih project stakeholder management? Project stakeholder management itu mencakup proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi suatu proyek. Nah, project stakeholder management ini berfokus kepada komunikasi yang baik kepada para stakeholder untuk memenuhi kebutuhan dan harapan-harapan mereka. Proses yang pertama itu ada identify stakeholder. Project stakeholders terdiri dari pelanggan, sponsor, organisasi yang menjalankan proyek, masyarakat sekitar yang terlibat dalam proyek. Setiap proyek pasti memiliki tingkat stakeholder yang berbeda-beda, tergantung dengan tingkat otoritas untuk proyek suatu organisasi tersebut. Untuk inputs identify stakeholder, yang pertama itu ada project charter. Project charter dapat memberikan informasi tentang pihak internal dan eksternal yang terkait dengan proyek. Yang kedua itu ada procurement documents. Procurement documents berisi informasi mengenai pihak-pihak yang merupakan stakeholder di dalam proyek. Selanjutnya, enterprise environmental factors. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses identify stakeholder antara lain budaya dan struktur organisasi, pemerintah atau standar industri, global trend, dan local trend. Yang terakhir, organizational process assets. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses identify stakeholder antara lain template stakeholder register, pelajaran dari proyek-proyek sebelumnya, stakeholder register dari proyek-proyek sebelumnya. Selanjutnya adalah tools and technique identify stakeholders. Yang pertama itu ada stakeholder analysis. Stakeholder analysis adalah teknik sistematis mengumpulkan informasi untuk menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan di dalam seluruh proyek. Yang kedua adalah expert judgment. Expert judgment dilakukan untuk memastikan identifikasi dan daftar stakeholder yang komprehensif. Yang ketiga adalah meetings. Meetings adalah pertemuan yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman tentang stakeholder yang ada di dalam proyek. Nah, outputs dari identify stakeholders itu adalah stakeholder register. Stakeholder register sendiri berisi identification information, assessment information, dan stakeholder classification. Identification information menjelaskan nama stakeholder, posisi stakeholder tersebut di dalam organisasi, dan bagaimana peran mereka di dalam proyek. Assessment information berisi mengenai bagaimana pengaruh potensial stakeholder tersebut di dalam proyek. Stakeholder classification berisi apakah stakeholder tersebut merupakan internal atau eksternal dari organisasi tersebut. Proses yang kedua dari project stakeholder management adalah plan stakeholder management. Plan stakeholder management adalah proses pengembangan strategi pengelolaan yang tepat dan secara efektif melibatkan para stakeholder di seluruh siklus hidup proyek dan didasarkan pada analisis kebutuhan, minat, dan dampak potensial pada keberhasilan proyek. Inputs dari plan stakeholder management itu ada project management plan yang berisi mengenai informasi-informasi yang dapat digunakan untuk membuat stakeholder management plan, yaitu antara lain siklus hidup dan tahap-tahap yang dipilih dalam menjalankan proyek, deskripsi bagaimana pekerjaan akan dilakukan, deskripsi bagaimana sumber daya manusia yang diperlukan, change management plan yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan proyek dikendalikan, dan kebutuhan serta teknik berkomunikasi antar para stakeholder. Selanjutnya, stakeholder register. Stakeholder register memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan cara-cara yang tepat untuk melibatkan stakeholder proyek. Selanjutnya, enterprise environmental factor. Semua faktor lingkungan yang ada di dalam organisasi digunakan untuk
dijadikan sebagai masukan plan stakeholder management, karena pengelolaan stakeholder harus disesuaikan dengan lingkungan proyek. Yang terakhir adalah organizational process assets. Semua aset proses organisasi digunakan sebagai masukan untuk digunakan sebagai masukan plan stakeholder management. Selanjutnya, tools and technique plan stakeholder management. Yang pertama itu ada expert judgment. Expert judgment memberikan penilaian dan judgment yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki keahlian atau dengan kepelatihan khusus di dalam organisasi. Yang kedua adalah meetings. Meetings adalah pertemuan yang dilakukan oleh tim antar proyek dengan para ahli yang akan menentukan tingkat keterlibatan dari masing-masing stakeholder. Yang ketiga adalah analytical technique. Tingkat keterlibatan dari semua stakeholder perlu dibandingkan dengan tingkat keterlibatan yang direncanakan sebelumnya, agar proyek yang direncanakan berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Tingkat keterlibatan stakeholder diklasifikasikan sebagai yang pertama itu ada unaware. Unaware itu stakeholder yang tidak menyadari proyek dan tidak tahu dampak potensialnya. Yang kedua adalah resistant. Stakeholder menyadari proyek dan mengetahui dampak potensialnya, tetapi dia akan melawan apabila ada perubahan. Yang ketiga adalah netral. Stakeholder menyadari proyek tetapi netral untuk setuju dengan adanya perubahan dan melawan adanya perubahan. Yang keempat adalah supportive. Stakeholder menyadari proyek dan mengetahui proyek dampak potensialnya, dan apabila ada perubahan di dalam proyek tersebut, stakeholder tersebut akan mendukungnya. Yang terakhir adalah leading. Stakeholder tersebut menyadari proyek dan mengetahui dampak potensialnya, serta juga berperan aktif dan memastikan proyek tersebut sukses dikerjakan. Selanjutnya, output dari plan stakeholder management. Yang pertama itu ada stakeholder management plan. Stakeholder management plan merupakan bagian dari project management plan dan mengidentifikasikan strategi manajemen yang dibutuhkan. Yang kedua, project document update. Yang dapat diupdate di sini adalah project schedule dan stakeholder register. Perkenalkan, saya Iksan Yuda Pradana akan menjelaskan proses yang ketiga yang ada di dalam project stakeholder management, yaitu mengenai manage stakeholder engagement. Manage stakeholder engagement adalah proses berkomunikasi dan bekerja sama dengan para stakeholder yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan dan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder yang tepat dalam kegiatan proyek. Lalu di dalam manage stakeholder engagement ini ada inputnya berupa stakeholder management plan, communication management plan, change log, dan organizational process asset. Stakeholder management plan itu adalah memberikan pedoman bagaimana stakeholder dapat terlibat dengan baik di dalam suatu proyek. Lalu yang kedua ada communication management plan, yang dimana itu merupakan panduan atau informasi di mana mengelola ekspektasi setiap stakeholdernya. Lalu yang ketiga itu ada change log, yang dimana digunakan untuk mendokumentasikan suatu perubahan yang terjadi selama proyek itu berjalan. Dan yang terakhir itu ada organizational process asset, yang dapat mempengaruhi untuk mengelola proses stakeholder engagement itu sendiri. Selanjutnya, tools and technique di dalam manage stakeholder engagement. Itu terdiri dari 3 bagian, yaitu communication method, interpersonal skill, dan management skill. Communication method itu adalah dimana
masing-masing stakeholder dalam rencana pengelolaan komunikasi yang digunakan selama stakeholder tersebut terlibat di dalam suatu proyek. Yaitu yang kedua, interpersonal skill. Project manager mempunyai keterampilan interpersonal untuk mengolah ekspektasi stakeholder. Sebagai contoh, membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, mendengarkan secara aktif setiap permasalahan yang ada, dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga adalah manajemen skill, yang dimana mempunyai keterampilan manajemen untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan kelompok ke arah untuk mencapai suatu tujuan dari proyek tersebut. Output dari manage stakeholder engagement itu berupa issue log, change request, project management plan update, project document update, dan organizational process asset update. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, issue log, yaitu managing stakeholder engagement, itu dapat mengakibatkan pengembangan log masalah. Log ini diperbarui sebagai masalah baru yang diidentifikasi dan isu-isu saat ini yang dapat diselesaikan. Kedua, change request. Itu dapat mengakibatkan permintaan perubahan produk atau proyek yang terjadi selama proyek itu berjalan. Lalu yang ketiga, project management plan update, yang dimana elemen dari project management plan yang dapat diperbarui termasuk namun tidak terbatas pada rencana pengelolaan stakeholdernya. Rencana ini diperbarui ketika persyaratan stakeholder baru atau diubah dan diidentifikasi. Lalu yang keempat, project document update, yang dimana project dokumen ini dapat diperbarui. Lalu yang kelima adalah organizational process asset update, yang dimana organizational process asset yang dapat diperbarui di sini, namun tidak terbatas pada stakeholder notification, project report, project presentation, project record, dan feedback. Ya, saya Tegar Pamungkas akan menjelaskan mengenai control stakeholder engagement. Apa itu control stakeholder engagement? Ialah proses pemantauan hubungan proyek stakeholder secara keseluruhan dan penyesuaian strategi yang melibatkan stakeholder. Manfaat utama dari proses ini yaitu mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam pelibatan stakeholder. Input dalam control stakeholder engagement yang pertama adalah project management plan. Project management plan digunakan untuk mengembangkan rencana stakeholder. Nah, kemudian yang kedua adalah issue log. Issue log ini merupakan daftar permasalahan yang sudah diidentifikasikan dan yang telah diselesaikan. Yang ketiga adalah work performance data. Work performance data ialah pengamatan data primer dan pengukuran identifikasi selama kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Contoh work performance ialah laporan presentasi pekerjaan yang telah diselesaikan, actual cost dan cost duration. Input yang terakhir adalah project document. Project document yang terlibat dalam control stakeholder engagement, yaitu yang pertama ada project schedule, kemudian ada stakeholder register, issue log, change log, dan project communication. Nah, selanjutnya kita ke tools and teknik dalam control stakeholder engagement. Yang pertama adalah information management system. Information management system merupakan alat standar untuk proyek manager mendapatkan, menyimpan, mendistribusikan informasi kepada seluruh stakeholder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proyek. Yang kedua adalah expert judgment. Expert judgment biasanya merupakan masukan dari para ahli. Ya, para ahli tersebut seperti contohnya senior management, individu atau unit lain dalam organisasi. Yang ketiga adalah stakeholder kunci yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian ada project manager yang telah melakukan
proyek yang sama di area yang sama, kemudian ahli dalam masalah bisnis tertentu, kemudian kelompok industri dan konsultan, dan yang terakhir adalah profesional. Nah, kemudian yang ketiga dalam tools and teknik ialah meeting. Meeting merupakan pertemuan yang dilakukan untuk mereview status proyek yang sedang dijalankan. Nah, yang terakhir adalah output dari control stakeholder engagement. Di sini ada 5 output. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai work performance information. Work performance information ialah data kinerja yang dikumpulkan dari berbagai proses pengendalian, kemudian dianalisa dan diintegrasikan berdasarkan hubungan di area tertentu. Kemudian ada change request. Change request merupakan analisa kinerja proyek dan interaksi dengan para stakeholder. Nah, sering menghasilkan permintaan perubahan. Permintaan perubahan ini kemudian diproses melalui perform integrated change control. Nah, yang ketiga adalah project management plan updates. Dalam project management plan update ada beberapa hal yang diperbaharui. Yang pertama adalah management plan tentunya, kemudian communication management plan, cost management plan, human resource management plan, procurement management plan, quality management plan, requirement management plan, risk management plan, schedule, scope, and stakeholder management plan. Kemudian yang keempat adalah project document update. Nah, yang diperbaharui dalam project dokumen ialah yang pertama adalah stakeholder register. Hal ini diperbaharui sebagai informasi mengenai perubahan yang terjadi pada stakeholder. Kemudian yang kedua adalah issue log. Issue log ini diupdate sebagai masalah yang baru yang kemudian diidentifikasi. Nah, di dalamnya juga terdapat masalah-masalah yang sudah dipecahkan. Kemudian yang terakhir adalah organizational process asset update, yaitu meliputi yang pertama stakeholder notification, project reports, project presentation, project record, kemudian feedback stakeholder, yang terakhir adalah lesson learned documentation. Dengan berakhirnya stakeholder control engagement, maka berakhirilah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.